Selamat malam sahabat Mabur Bicara di mana berada, kembali lagi bersama saya Aloysius Suartim Karya, podcaster di Labuan Bajo. Luar biasa sekali ya. Setelah sekian lama kita tak jumpa gitu ya, di malam hari ini, malam Kamis ya. Sangat menarik sekali kembali kita bersua muka ya. Dan di malam hari ini tentunya kita akan mendengarkan cerita menarik ya dari seorang traveler. Beliau juga adalah seorang desainer ya. Dan tema kita malam ini yaitu Wastra Nusa Pulau Bunga begitu ya. Dimana ekspedisi yang telah dilakukan oleh beliau bersama timnya sudah hampir 2 pekan terakhir ya, menjelajahi keeksotisan dari Nusa Bunga, baik dari barat gitu ya, ada Manggarai begitu, Bejawa ya, Ende hingga Maumere begitu ya. Dan di malam hari ini kita akan kupas tuntas tentunya ya bersama dengan narasumber yang adalah desainer. Dan ini dia ya, Kakak Dian. Selamat malam. Selamat malam. Luar biasa ya. Bagaimana kabar? Kabar sehat. Sehat begitu bahagia ya. juga. Bahagia. Oke. Bahagia karena sudah kembali ke tanah apa ini? Nucalale atau Nusa Bunga. Jadi kita sebut Pulau Flores ini Nusa Bunga Nusa begitu. Bunga ya. Begitu. Ya, bahagia bisa jumpa mama-mama penenun yang selama pandemi hampir 2 tahun saya tidak jumpa. Oh, oke. Luar biasa sekali ya. Oke. Bahwa memang Kakak Dian beberapa hari terakhir ini melakukan perjalanan ya. Itu saya dengar atau saya juga lihat begitu ya di media sosialnya ya, melakukan ekspedisi nih dari barat hingga timur begitu ya. Oke. Ini Kakak Dian ini sesungguhnya apa? Traveler begitu atau there is a mission begitu ya on your adventures period for this year gitu. Oke, jadi boleh cerita ya nih ya. Jadi saya Dian Kumalasari namanya, tapi sebagai owner, founder Urip Indonesia, makanya dipanggilnya Dian Urip gitu. Oke. Jadi Dian Urip ini sebenarnya penjelajah mengelilingi Nusantara. Nusantara untuk luar biasa. mencari sebuah keajaiban wastra Nusantara. Oke. Jadi dan kebetulan karena NTT adalah penghasil tenun terbanyak. Jadi kali ini pandemi dibuka, saya memberanikan diri untuk jalan. Nah, salah satunya Flores ini tujuan saya. Ya, jadi selama pandemi hampir 2 tahun kita adain live shopping IG melalui Instagram dan membantu mama-mama penenun yang terdampak karena nggak ada tamu kan, tidak ada tamu yang datang ke daerah mereka, sehingga sangat berdampak sekali. Oke. Nah, ini Kakak Dian ini tadi diceritakan ternyata melakukan apa ya, online trading dalam hal ini, bagaimana memasarkan begitu ya produk-produk wastra itu ya, dari tenun-tenun yang apa ya para ibu-ibu lakukan gitu ya, khususnya di Flores NTT ini gitu ya. Oke, sejak kapan ini Kakak Dian ini tekun gitu ya? Jadi memang ketika awal pandemi itu saya berpikir bahwa Instagram Live itu saya gunakan untuk jualan karya-karya saya di Ngawi. Kebetulan saya kan dari Ngawi, Jawa Timur, di mana semua baju tenun seluruh Indonesia dibuat di Ngawi. Bajunya ya, untuk materialnya kita semua tenun dari seluruh Nusantara. Oke. Terus setelah itu kan tidak ada pesawat ya, tidak ada, kita nggak bisa pergi, nggak bisa kemana-mana itu. Saya concern fokus bikin karya, bikin baju dan orang juga nggak kemana-mana. Akhirnya shopping kok, orang pandemi kok pada belanja terus gitu. Mungkin itu hiburan bagi para pecinta wastra untuk meredakan stres atau gimana dengan belanja. Nah, ketika waktu itu sudah mulai dibuka pesawat, saya pertama kali melakukan penjelajahan ke Alor sebenarnya. Jadi di Alor kita bantuin live shopping kain dan ternyata antusias pecinta wastra itu wow, tidak bisa, sangat takjub sekali, kok bisa ya jualan seperti ini dunia sudah seperti apa, mereka sangat takjub. Kok bisa menjual satu sarung 1 bulan aja nggak bisa, tapi ini dalam 1 jam terjual 100 kain, itu nggak masuk akal bagi mereka. Kemudian kita keliling Sumba. Dan itu memang terjadi gitu ya selama kegiatan selling online. Selling online. Kemudian menuju Sumba kita juga bantu. Terus kemudian pandemi lagi ya, maksudnya PPKM lagi, kita nggak bisa kemana-mana. Terus setelah ini agak longgar, kita Flores, dan saya langsung straight dari Labuan Bajo langsung tembus Maumere, terus
balik kesininya dengan jualan. Yang kita bantu adalah penenun di Maumere, kemudian menuju Ende, Bajawa, dan Manggarai. Luar biasa nih ya. Ini tentu semakin menarik nih pembicaraan kita di malam hari ini bersama dengan Kakak Dian ya, sahabat Mawar Bicara. Tapi kita perlu nih, soalnya ya ini apa ya, istilah wastra ini cukup asing begitu ya. baru tahu ya Mas. Kalau akunya jujur ya, itu baru tahu seminggu yang lalu. Sempat googling, cuman tidak komprehensif. Nah, boleh dibagikan ini kepada kita semua sahabat Mawar Bicara ini ya, sahabat Mawar Bicara ya. Kita tentunya ingin mengetahui nih, apa sesungguhnya makna dan seperti apa ini wastra nih? Ya, jadi wastra ini dari bahasa Sanskerta ya. Dan wastra adalah sebuah kain yang dibuat secara tradisional. Dan Indonesia adalah penghasil wastra terbanyak. Ya? Saya juga traveling keliling dunia ketika diundang fashion show atau kita diundang untuk menjadi pemateri. Nah di situ saya juga menjelajahi, mereka punya tenun, tetapi tidak sebanyak Indonesia, karena Indonesia ini ya selain kaya motif, di setiap daerah itu punya motif sendiri, di setiap daerah punya pewarna alam sendiri. Jadi kita harus bangga bahwa Indonesia bukan hanya kaya kain ya, tapi kaya pewarna alam. Letak geografis mempengaruhi dari warna alam, itu yang selalu saya tekankan. Jadi birunya Maumere dengan birunya Kalimantan nggak sama, beda gitu ya. Geografisnya mempengaruhi. Ya pun nilai filosofis mungkin ya, atau dalam hal ini geografis. Tidak, maksud saya mungkin motif itu juga Kakak apakah mungkin berbeda berbeda. Ya? Dari motif dan nilai filosofi yang terkandung di dalamnya ya. Berbeda. Makanya kita harus bangga menjadi Indonesia. Luar biasa nih. Dan ya sahabat Mawar Bicara di malam hari ini tentu ini adalah makna dari Nusantara kita juga ya Kakak Dian ya. Bagaimana dari barat ke timur gitu ya, kita melebur di kota super premium Labuan Bajo. Luar biasa ini. Kakak Dian, selama ini project yang dilakukan oleh Kakak Dian memanfaatkan ya hasil karya atau yang tadi disebut itu wastra ini dalam bentuk apa saja yang tadi disampaikan, ternyata pernah ke Eropa gitu ya, dan mengikuti expo dan lain sebagainya gitu ya. Jadi Urep Indonesia ini memproduksi baju dari tenun dan aksesoris. Limbah dari baju itu menjadi bahan upcycle ya, seperti tas, sepatu, gelang, aksesoris, bahkan perca-perca disambung. Kemudian jadi kita zero waste juga. Dan desain dari Urep Indonesia itu minim potong kain. Jadi memang looks-nya besar-besar, dia kelihatan longgar-longgar. Pertama karena saya sendiri kan pecinta outdoor, jadi suka yang bebas gitu, nggak yang cutting-nya tuh nggak yang resmi banget, dan bisa dipakai segala usia. Terus kenapa kita minim potong kain? Itu sebagai penghormatan kepada mama-mama penenun senusantara, bahwa mereka menenun bukan hanya menenun, tapi mereka juga di situ ada rasa, ada doa, ada harapan. Jadi diharapkan juga nanti pemakainya yang sudah mengadopsi itu merasakan. Jadi tenunan itu bukan sekedar tenun, luar biasa. Ya luar biasa ya, bahwa memang ternyata dari cerita yang Kakak Dian baru sampaikan ya, sahabat Mawar Bicara, bagaimana mentransformasi begitu ya hasil karya tenun dari ibu-ibu Indonesia ini ya, dalam wujud busana yang sekarang ini lagi trending nih Kakak ya. Ya orang pada kembali kepada produk-produk yang eksotis begitu ya, dan apa ya, semacam sekarang itu unsur kelestarian dari masyarakat Indonesia kita sudah tersadarkan begitu ya Kakak ya. Nah ini menarik dari yang tadi diceritakan Kakak, bahwa ini Mbak Dian ini tertarik nih untuk ke Nusantara, Nusa Tenggara Timur nih ya, lebih khusus Pulau Flores begitu ya. Apa yang membuat awalnya nih memilih akhirnya Flores begitu ya? Kan ini ada juga nih di misalnya di daerah lain begitu ya, di NTB gitu dan lain sebagainya. Jadi saya memilih Flores karena di setiap kota, hampir setiap kota saya lihat punya tenun, punya motif sendiri, dan sekarang itu sangat digalakkan dengan warna alam ya. Jadi pewarna alam ini semakin tahun ke tahun tuh semakin digemari. Yang saya sebutkan tadi, letak geografis mempengaruhi. Nah, ini bisa jadi Bajawa dengan Manggarai kemarin tidak sama birunya, dan emosional sang penenun, sang pembuat warnanya itu juga
masuk di dalam sebuah karya kain tenun. Nah, jadi Flores ini kaya banget tentang kain tenun. Jadi bisa dibuat tur loh. Bahkan banyak yang bikin dong tur tentang kain tenun. Nah, pecinta lestari kemarin kan yang mengantar saya ini kan sudah saya kasih tahu tuh banyak tuh yang pengen tur khusus kain tenun. Oh ya. Nah itu bisa dilakukan. Jadi yang saya lakukan dari Maumere ke Bajo bolak-balik itu akhirnya bisa menjadi sebuah pangsa pasar baru gitu ya untuk pariwisata. Luar biasa. Ini terbongkar nih rahasia. Wah, I am lucky then ya. Oke. Dan ya silakan lanjut. Ya menarik lah ini. Menarik ya. Jadi itu nanti bukan hanya membeli tenunnya, tetapi mereka melihat proses langsung pewarna alam yang mungkin di Jawa atau di pulau lain itu tidak seperti di Flores ini, keragamannya, terus keunikannya gitu. Dan yang membuat saya terharu di setiap saya membantu live shopping kemarin, mereka ketika laku tuh seperti nggak percaya, kok bisa ya dalam 1 jam terjual 60 lembar kain, kok bisa. Jadi saya mengajarkan mereka ini dunia sudah berubah, kamu nggak bisa menunggu bola saja, tapi inilah dunia digital. Saya jadi mengajarkan, bahkan ada yang bertanya kepada saya, kamu nggak takut dapur rahasiamu terbongkar? Oh tidak, karena misi saya adalah membantu membukakan jalan. Kebetulan follower di Instagram kan pecinta kain tenun tuh. Jadi sudah tersegmen ya di situ ya. Saya selalu mention ketika habis live shopping bahwa saya bersama penenun, seperti contohnya kemarin terakhir Rumah Tenun Baku Peduli. Nah akhirnya kan pada langsung tahu orang itu, orang itu bisa direct message message. Apakah tidak mempengaruhi bisnis kamu? Oh tidak, karena memang tujuan saya membukakan jalan mereka. Saya desainer saya, jadi saya konsen ke baju gitu. Dan kita sudah patokan, sudah punya idealis juga sih ya. Kalau kita membantu orang lain, kita juga akan otomatis dibukakan jalan juga. Oke. Ya luar biasa nih ya. Oke. Ya, sahabat Mawar Bicara ya, tentunya sangat menarik ya. Semakin banyak informasi ya, semakin lama kita setia ya mendengarkan cerita yang dibagikan oleh kakak kita ya, Mbak Dian di malam hari ini tentang Bastra Nusa ya, khususnya yang dari Flores. Tentu semakin enak untuk didengar begitu ya. Tapi perlu kita informasikan ya, untuk saat ini sahabat Mawar Bicara ya, kita sedang mengadakan live talk show di La Bajo Cafe. Bella Bajo Cafe ya di sentrum ya dari kota super premium Labuan Bajo begitu ya. Dimana di sini juga ada kopi ya, enak sekali dan memiliki pemandangan yang begitu spektakuler, dan tepatnya kalau seandainya di sore hari itu sunsetnya amazing sekali gitu ya. Oke, sudah ada beberapa sahabat berbicara nih yang sudah berinteraksi bersama kita, Kakak Dian. Ya. Ini ada kita sapa nih yang pertama ya. Ini salah satu sahabat berbicara yang sangat setia begitu ya, menyaksikan live talk show yang mau berbicara selenggarakan, Abang Roni Sumarno, luar biasa ya. Oke, selamat malam untuk Abang Roni. Juga ada Ibu Jonsa Tuti ya. Juga yang berikut ini ada Abang Alfonso ya, disampaikan gagah. Thank you, calon kades. Oke, dan yang berikut ini ada Kakak Heti ya. Ada Induk Hendy juga, seorang perawat yang sedang berada di salah satu wilayah yang terindah di Manggarai Barat, yaitu The Firing Lake atau Danau Sanonggoang. Oke, lalu yang berikut Kakak Nona, ini ada Kakak Jennifer juga ya, menyampaikan hadir, dan tentunya ini adalah ucapan selamat dan semangat bagi kita berdua. Oke, luar biasa. Ini untuk apa ya, semua produk yang kemarin Kakak Dian sudah amatin ya. Dalam bayangan Kakak Dian ini, yang kain-kain dihasilkan oleh para penenun ya, baik di Manggarai misalnya dan di Maumere, itu aku lihat tuh di Instagramnya Kakak Dian itu sangat apik betul, sangat eksotis. Itu bagusnya diapakan itu kalau dari Kakak Dian ini ya, cara melihat sebagai seorang desainer ini. Ya. Bicara begitu gini ya, jadi ada pecinta kain tenun yang sangat sayang memotong kain tenunnya. Jadi ada yang sifatnya kolektor, tidak memotong kain buat home decor, atau memang
kalau udah pecinta nyimpen kain aja gitu. Tetapi kalau dari sisi saya sebagai desainer ya harus dibuat baju gitu. Dan sudah banyak ide sekali ya. Jadi ini kan kalau di luar negeri kan ini menuju winter ya. Nah itu khususnya terakhir kemarin Manggarai Barat. Jadi wah ini bagus dibikin coat ini, dibikin coat. Sudah ada bayangan-bayangan tuh ada dan semuanya pada ayo Kak Dian beli lagi buat kainnya dibuat baju. Dan Urip Lovers kemarin yang belanja itu bukan hanya sekedar belanja kain tetapi dijahitkan di Urip Indonesia gitu. Serunya gitu sih. Ini selama ini produk apa ya dari kain kastra ini ya, Nusa yang Kakak Dian apa ini kostum yang dihasilkan tuh seperti apa yang pernah dibuat itu? Apakah misalnya jaket begitu ya? Banyak banget. Jadi semua ada ya. Jadi mulai blus, mulai dress, mulai celana panjang, pendek, jaket, jumpsuit macam-macam. Jadi setiap hari karena kita ini kan bukan produk materialnya kan bukan buatan pabrik, kain tenun ya. Jadi tidak ada yang sama. Jadi karya Urip Indonesia ini tidak ada yang sama. Karena semua kain tenun tuh gak bisa kadang-kadang dibuat sama juga. Nah itulah uniknya. Jadi setiap hari karya tuh baru di tempat produksi kami. Nah, amazing. Saya melihat kemarin Kakak Nona itu di IG-nya Kak Nona itu ternyata disampaikan bahwa beberapa penenun ya yang ada di Maumere ini sebagai supplier ya. Ya. Jadi untuk kegiatan Kakak Nona sendiri ya. Ya, jadi mereka yang kemarin saya bantu itu sudah bekerja sama juga sebelumnya ya. Saya ambil tenunan dari mereka. Terus kemudian salah satu penenun di Sika ini bisa dicontoh mungkin buat yang lain, buat kelompok tenun yang lain. Nah, dia regenerasi, mengajak anak-anak muda, namanya Flores Kreatif di sana untuk diajak menenun untuk biaya sekolah kuliah mereka. Nah itu saya sangat appreciate sekali, sangat bangga mereka menenun tapi untuk biaya sekolah mereka dan biaya kuliah mereka dan mereka anak-anak muda yang nanti meneruskan. Ini harus ada penerusnya loh. Jadi sayang banget Flores ini kaya akan kain tapi kan banyak yang aku pengennya tuh kerja di kota atau padahal sebenarnya pekerjaan penenun sumber daya yang tersedia di desa itu berlimpah ruah ya. Sangat berlimpah. Contohnya nggak usah jauh-jauh. Di sini banyak hutan kan. Dan itu kaya warna alam pasti. Jadi warna alam tersedia. Terus kemudian mama-mama penenun yang masih hidup bisa meneruskan, bisa memberikan ilmunya kepada anak-anak muda. Jadi sebenarnya harapan saya anak-anak muda di sini tuh bukan malah memakai baju-baju gaya dari negara lain gitu. Tapi banggalah berkain tradisional kalian. Nah, fungsinya desainer datang ketika saya sering memberikan workshop anak-anak di sini di pedalaman. Saya sering memberikan workshop styling memakai kain tanpa dipotong. Nah, jadi kan kalau ini seperti yang Kakak punya sekarang ya. Kalau saya amati kan di sini kain taunya dibuat bersarung aja kan, mungkin buat acara adat atau dalam keseharian. Nah, saya mengajarkan waktu itu pertama saya di ND saya mengajarkan anak SMA membuat rok tanpa dipotong, membuat rompi tanpa dipotong. Paling pakai alat bantu peniti atau rafia atau karet. Nah, di situ akhirnya mereka ternyata kain kita kalau diginiin bagus ya. Terus dan gini. Jadi kita nggak usah pusing-pusing kalau ke gereja atau ada acara apa tuh hajatan atau mungkin pesta itu bingung mau pakai baju apa, harus cari bahan-bahan di toko atau kamu tuh punya kain di sini. Saya kan gemes, kenapa kamu tidak memakai kain kamu gitu. Dan akhirnya setelah saya mempengaruhi anak-anak ND itu, anak-anak SMA, saya kasih workshop, akhirnya mereka menjalankan itu. Saya mendengar, saya melihat juga mereka memakai apa yang saya ajarkan dan itu akhirnya menular gitu. Dan sukses begitu ya. Saya senang banget karena memang untuk fashion show Urip Indonesia ini kain tenun tanpa dipotong sebagai penghormatan kepada mama-mama penenun tadi. Luar biasa. Ini Kakak Dian bahwa
ternyata ya dari saya juga baru ingat nih di awal tadi disampaikan bahwa konsentrasi dari urip ini ya, urip yang sedang dikembangkan oleh Kekadian dalam hal ini kegiatan itu tidak saja liburan semata begitu ya, tetapi bagaimana di sini kegiatan petualangan dari urip ini begitu ya mencari keajaiban. Betul, keajaiban yang ada di Nusantara begitu ya, betul. Lebih khususnya dalam hal karya tenun begitu ya. Dan betul. Karya tenun yang disasar ini atau targetnya yang ramah lingkungan begitu tadi ya. Pasti. Ini sangat selaras dengan perkembangan peradaban sekarang yang dimana lebih pada green lifestyle kali ya. Lifestyle. Jadi memang diri saya sendiri basicnya jiwa saya itu kan petualang sebenarnya. Saya itu traveling, awalnya kan traveling suka main, intinya tukang dulan main-main terus kok nemu kain di mana-mana ada kain. Berarti Indonesia ini kayak kain gitu. Dan suka mendaki gunung. Jadi berangkat dari situ. Makanya gaya-gaya style desain saya atau saya mengajak urip lovers. Jadi saya nyebutnya urip lovers ya. Jadi mereka tuh sampai ingin ikut saya kemana-mana. Jadi sebelum pandemi ketika saya ke ND, Mbak open trip tuh, dan akhirnya saya kasih ke IO kayak seperti travel agent, silahkan dikelola mereka gitu. Jadi di mana saya ada event fashion show pada nonton, bahkan ke luar negeri dikejar-kejar juga ikut gitu. Luar biasa. Saking senengnya dengan perjalanan. Jadi dia tuh pengen ikut merasakan, ikut pengen menjadi bagian dari pengen tahu langsung penenun-penenun kita dan juga pengen bergaya pastinya juga eksistensinya dari mereka. Dan itu harusnya bangga loh dari Flores ini. Iya betul. Dia bukan kaya dengan tenun tapi alamnya. Alamnya, Dan direct flight dari Jogja, Surabaya itu sangat membantu sekali ya. Sangat membantu. Luar biasa ini ya. Jadi siap-siap nih ya, kalau pandemi selesai, waduh. Itu meledak tuh ya orang-orang yang datang. Meledak. Iya, memang sepakat ini ya, sahabat luar bicara bahwa memang karena pandemi ini kita kolaps ya. Tetapi ternyata di balik dari sisi buruk ya dari pandemi ini tadi luar biasa yang diceritakan oleh saya panggil kakak nih dari tadi nih karena kita saking itunya ya kali ya. Jadi tadi diceritakan bahwa ternyata dari apa yang dibagikan oleh Kakak Dian ada hal positif yang beliau lakukan ya, memanfaatkan pandemi orang-orang di rumah begitu ya, dimana memanfaatkan sarana komunikasi itu internet. Wah ternyata online shopping ini lahir inovasi baru nih, urip ini ya. Jadi pandemi ini sebenarnya sebuah berkat juga ya. Jadi Tuhan tuh sudah menggariskan sesuatu tuh tidak ada yang salah. Jadi dengan pandemi mungkin di sini juga berbenah dari pariwisatanya, mungkin penenun-penenun juga akhirnya ada ide baru bikin motif apa gitu kan. Dari saya juga bikin baju apa, saya kan nggak bisa kemana-mana tuh, jadi saya konsen bikin karya yang selama ini dipendam akhirnya diwujudkan dan semua menunggu dan disambut baik. Dan yang bikin saya terharu juga sekarang penenun-penenun di Kupang Timur sudah mulai live shopping Instagram. Oh, sudah mulai juga di sana ya. Ini itu berkat dari pengaruh dari urip juga ini ya. Waktu ada angin seroja ya, waktu itu di Kupang kan banyak rumah penenun yang berdampak dan saya langsung terjun ke lapangan bantuin jualan langsung. Dan akhirnya mereka, kamu nggak usah takut, ayo kamu juga jualan, nanti aku bantu promo. Nah ini menarik ini, saya mau kasih tantangan ini ke kalian karena tadi diceritakan bahwa all your secret you do not hide them ya. Bahwa ini memang sahabat baru bicara ya, memang dalam menjalankan bisnis itu cukup mirip sesuatu yang bagaimana begitu ya, kalau seandainya rahasianya dibongkar ke publik. Itu banyak yang ini loh, banyak yang kontra dengan saya. Kenapa kamu memflorkan ke publik? Betul. Kamu menjualkan tenun ini. Buat kalau bagi saya, kenapa? Saya memang tujuannya memang sudah saya garis bawahi, membuka jalan, gitu kan. Terus saya mengajarkan ke mereka bahwa tenun kalian tuh layak dijual dengan harga sekian. Jadi sebenarnya otomatis yang saya datangi kemarin itu otomatis sudah terkurasi secara dari seorang Dian Nurip gitu, bahwa tenunan kamu bagus dan layak untuk dijual dengan harga bagus. Selama ini rata-rata mereka tuh pada ketakutan, apakah laku dengan harga sekian. Nah saya di situ mengajak
memberikan contoh juga bahwa dengan harga sekian segmen pasar dari urip lover itu nggak pandang pikir ya, langsung beli. Mereka takjub sekali karena layak untuk dihargai dengan harga segitu gitu. Oke. Nah ini Kakak Dian, saya ingin mengikuti yang tadi disampaikan itu bahwa Kakak Dian ini ternyata ingin membuka jalan ini ya. Nah, bukakanlah jalan itu untuk para penenun yang ada di jalan apapun itu. Yakinlah. Then tell them what's your secret. How to sell those. Jadi products ya. Jadi gini ya, banyak yang kontra tadi saya jelaskan, banyak yang telepon kenapa bisnis kamu dibuka itu tadi, dan kadang-kadang orang tidak menyadari bahwa ketika kita menutup akses, ketika kita ego untuk diri kita sendiri ya, kamu juga ketutup segala-galanya. Jadi nothing tulus dalam sesuatu tuh. Nah ini maksud saya Kakak Dian bahwa sahabat Muara Bicara yang sedang menyaksikan kita atau nanti akan menonton ya live talk di series ya tentang Wastra Nusa Bunga di Pulau Flores ini, ya tentu mereka ingin mendapatkan apa ya, atau terinspirasi dari cerita Kakak Dian ini begitu ya. Nah tentu ada di antara mereka itu yang mungkin saja penenun mungkin ya. Boleh dibocorkan kepada mereka nih Kak Dian, bagaimana ini memulai ya agar bisa nanti mungkin online shopping juga dari sanggar tenun atau komunitas yang mereka sedang kembangkan. Jadi gini, untuk yang sanggar tenun atau kelompok-kelompok tenun yang sudah saya datangi, otomatis mereka sudah belajar secara langsung melihat kan. Dan mereka saya ajak untuk ayo kamu live shopping, kamu kapan live shopping, saya akan buat story-nya. Bahwa penenun ini akan live shopping. Dari situ kan berawal dari sedikit-sedikit ya proses ya. Jadi nggak bisa langsung banyak. Nah, tetap lakukan mungkin seminggu sekali, seminggu 2 kali. Dan untuk yang belum dikenal ya, contohnya misalkan ada kelompok tenun yang tadi DM saya, tolong dong Kak bantu kita untuk juga dipromosikan gitu ya. Terus, kalau yang belum pernah saya promosikan dan saya akan bantu, cuman kan karena waktu terbatas nanti saya akan datang lagi ke sini. Jadi kota-kota di Flores ini ada yang kita nggak bantu live karena memang saya aksesnya linknya belum dapat. Tapi dengan adanya media sosial yang sangat cepat informasinya ini, akhirnya mereka menghubungi saya untuk mohon kami dibantu. Oke, nanti setelah dibantu kalian harus bisa sendiri. Harus bisa sendiri. Kakak Dian, ini yang menarik nih jadi sekarang. Apakah Kakak Dian melihat bahwa demand ini ya dari gaya hidup nih orang di bumi sekarang itu, secara general atau khususnya ya Indonesia, apakah demandnya itu dilihat tinggi ke depan untuk produk-produk tenun untuk Kakak Dian? Sangat tinggi demandnya. Jadi pertama tuh semua orang kan pegang HP ya Kak ya. Jadi manfaatkan sosial media sebagus mungkin, sosial media apapun sesuai gaya kalian ya. Jadi tenun itu semakin ke depan itu semakin dicari. Semakin kalian berinovasi untuk mengembangkan motif pakem dalam sebuah tenun ada, tapi pengembangan itu juga perlu. Jadi inovasi, adaptasi dan kolaborasi itu perlu. Contohnya kolaborasi dengan saya dengan penenun. Terus inovasi kemarin saya sampaikan ke penenun, sebaiknya kamu bikin motif seperti ini, warna yang seperti ini karena pasar itu suka motif-motif seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi inovasi tetap harus ada ya. Terus adaptasi apa? Kita harus adaptasi dengan perkembangan zaman yang ada. Sekarang zamannya live shopping semua. Zamannya digital. Jadi kuncinya itu untuk saat ini adaptasi, inovasi dan kolaborasi. Ini Kakak pengalaman dari selama ini urip ya, yang urip trip ya yang Kakak Dian sedang kembangkan ini ya. Dari pengalaman online shopping tentang tenun, produk tenun ini gitu ya. Apakah dia grafiknya meningkat begitu atau bagaimana? Saya tadi berpikir bahwa memang pangsa pasar ya untuk special request ya, kegiatan wisata begitu ya, berpelesiran mengamati bagaimana proses tenun dan lain sebagainya. Soalnya kupikir Flores ini is the place ya, tempat di mana orang itu hampir dominan ya, ibu-ibu melakukan kegiatan tenunan itu. Ya grafiknya meningkat tajam untuk penjualan tenun ya, berkat live shopping, terus berkat perjalanan kami gitu. Jadi ya itu berawal dari perjalanan kami, akhirnya mereka bisa melakukan sendiri. Jadi mereka selama ini kan bingung karena kan tidak punya link. Kadang-kadang
Instagram followernya nggak banyak kan juga nggak ada yang beli. Jadi dengan adanya live shopping, dengan adanya saya live kan dahulu, akhirnya melihat kelompok tenun ini akhirnya mulai japri sedikit-sedikit dan akhirnya memberanikan diri untuk live shopping sendiri. Itu saya senang. Bisa menularkan kebaikan. Mereka juga bahagia secara cash flow, perputaran ekonomi dari usahanya jalan. Senang. Luar biasa nih. Nah ini kita bicara khusus nih ya. Kain tenun yang ada di Manggarai nih. Kakak Dian sudah lihat tentunya ya. Ada namanya songke itu ya. Nah kalau Kakak Dian melihat songke ini, apabila dimodifikasi ya, dirubah, ditransformasi wujudnya itu, cocoknya diapakan Kakak Dian? Dari perspektif kakak sebagai desainer. Jadi bicara pengalaman dan apa yang saya alami. Kalian harus bangga yang tinggal di Labuan Bajo, di Manggarai. Karena selama saya mengolah kain Manggarai tidak ada kata nggak laku. Mulai baju, topi, sepatu. Manggarai entah itu lawas yang usianya 100 tahun yang udah belel-belel itu malah dihargai sama urip lovers tuh malah tinggi. Keren banget gitu. Yang tua-tua, kain tua. Terus kemudian kemarin saya kenalkan tenun Manggarai warna alam kan. Selama ini kan belum pernah, ini kan baru terjadi 2019 ya. Cuman mereka tidak berani untuk menjual karena apakah layak ya dijual, sedangkan biaya produksinya kan tinggi. Nah karena biaya produksi tinggi akhirnya nggak pede menjual. Loh ini kenapa kalian nggak pede gitu? Ini kalian harus bangga loh, keren sekali. Dan itu warna-warna alamnya tuh tumbuh di sekitar sini Manggarai gitu. Boy. Saya sahabat Mawar Bicara terlarut dalam cerita ini dari Kakak Dian. Luar biasa nih ya. Sebelum kita lanjut ini ada sahabat Mawar Bicara yang sudah berinteraksi bersama kita ya. Luar biasa sekali. Selamat malam ya. Terima kasih sudah berada bersama kita di malam hari ini. Mereka mau minum kopi. Dan tentunya minum kopinya sambil menikmati sunset di Labajo Cafe. Saya kaget kemarin ada salah satu pewarna dari daun jati loh. Di sini ada tuh daun jati yang bisa dibuat. Memang daun jati itu pewarna alam, tapi saya dapatin tuh di Jawa ya. Untuk di Manggarai ada daun jati buat pewarna alam dan warnanya bagus banget. Jadi baru satu kelompok tenun yang bisa melakukan itu. Di mana itu? Kakak ini kemarin itu kita di kelompok rumah tenun ya. Jadi selama ini ketidakpedean itu saya hilangkan. Kalian harus pede, kalian tuh keren banget seperti yang saya pakai ini ya. Ini keren banget. Kalau ini kakak maaf ini dari mana? Ini Manggarai. Warna alam. Amazing. Luar biasa. Dan kaget juga kakak Nenya. Kenapa selama ini kemarin live shopping mengharukan ya karena mereka menangis semua ketika kainnya laku gitu. Berapa itu? Hampir semua ya warna alam ya, mungkin sisa 2 sepertinya. Kesan dari Kakak Nona ini melihat performa ya dari semua produk wastra yang ada nih, gimana itu dari beberapa daerah itu sih? Jadi tidak ada kata yang semuanya bagus, tidak ada kata paling bagus mana, tidak ada. Semua punya keunikan sendiri, semua punya keunikan motif dan filosofi sendiri-sendiri. Bahkan yang kemarin di Bajawa itu kita ada upacara ya, prosesi penyerahan kain tenun. Artinya itu putuslah hubungan antara penenun dengan kain itu jadi menjadi hak pemilik. Nah ada keunikan sendiri-sendiri di setiap daerah dan kita harus itu harus tetap dilaksanakan ya sebagai mungkin di sini banyak agent travel, tour guide yang mungkin nanti termasuk saya juga jadi para pecinta tenun bisa diarahkan ke situ. Ini yang nonton pecinta tenun semua nih. Kita lagi live live Instagram dia Urip kan pecinta tenun semua. Luar biasa. Halo, Urip lover ya. Luar biasa sekali. Salam kenal nih dari Mawar Bicara. Langsung follow Instagram atau Facebooknya. Thank you. Lanjut kakak. Tadi diceritakan bahwa ternyata memang tidak ada ya, hampir tidak bisa ini semua punya keunikan sendiri. Betul. Tidak ada yang paling the best, mana semua the best. Jadi istimewa semua, alamnya, tenunnya, orang-orangnya. Saya sangat menikmati perjalanan kali ini. Jadi selama 13 tahun berkarya, selama keliling Indonesia, saya menikmati. Tapi ini nggak tahu, saya seperti jatuh cinta gitu. Dengan Flores. Flores ya,
Oh, artinya ketika akumulasi dari pengamatan di beberapa tempat ini, Flores is ada. Saya sangat menikmati, saya bahagia, saya setiap hari olahraga, berlari, yoga, kemudian bercampur dengan penenun, kita menyelami kisah kehidupan mereka, terus pulang tetap bisa kita masih jalan-jalan. Jadi saya happy banget, happy banget kali ini, sangat happy. Nah, luar biasa nih ya. Ini kelihatannya bahwa pola kehidupan ke depan ini mungkin bergeser ya Kak ya. Bagaimana orang itu lebih mengapresiasi karya-karya atau produk lokal nih ya. Untuk kami nih, kami anak-anak muda atau semua generasi muda ya. Saya mau berbicara kita sebagai generasi muda, generasi penerus begitu ya. Apa yang Kak Dian ingin sampaikan kepada kita untuk bagaimana supaya semua yang diwariskan itu bisa terawat begitu ya, bahkan bisa memenuhi pangsa pasar ke depan ini, karena tadi diceritakan bahwa ternyata grafik demand terhadap terhadap produk-produk tenun itu ternyata meningkat itu. Ya, jadi harapan saya nih buat anak muda, pertama kalian harus bangga dulu, harus bangga kalian tinggal atau lahir di tanah Flores ini ya. Dan harapan saya mereka tidak meninggalkan Flores untuk ke kota dengan impian ya boleh, mungkin orang masing-masing, cuman Flores ini bisa dikembangkan menjadi nggak kalah dengan kota gitu, dengan kearifan lokalnya, dengan alamnya tadi, dengan makanan-makanan tradisional. Jadi selama kita di perjalanan kita sering kan di tempat-tempat makanan khas lokal, dan itu bisa dikembangkan. Jadi ini sudah menjadi satu kesatuan ya, tenun, alam, makanan lokal, tempat wisata gitu. Jadi harapan saya anak-anak muda di sini lebih memilih pulang ke rumah untuk merdeka, dalam arti mengembangkan Flores ini. Oke. Nah, perlu saya ini underline ya, supaya saya juga langsung tersimpan ini dalam alam bawah sadar saya ke Dian, bahwa ya sahabat mau bicara ya, khususnya untuk generasi muda ya, dari apa yang diamati oleh Kak Dian bahwa kita kelimpahan akan sumber daya begitu ya. Pulanglah ke rumah besar gitu ya, tanah Nusa Lale ya, untuk manggarai begitu, dan untuk wilayah yang penuh akan keindahan Nusa Bunga Pulau Flores. Back now dan kembangkan begitu ya Kak Dian ya. Oke, luar biasa sekali. Untuk ke depan ini, karena tadi Kak Dian bercerita bahwa tidak sedang dalam kegiatan mengembangkan atau mempromosikan produk tenun, tetapi juga berwisata ini ya. Artinya ini ada wisatanya begitu ya, ada kegiatan senang-senang begitu ya. Di satu sisi juga memikirkan nih how to promote and get something lah, kurang lebih seperti itu. Nah, dari aspek pariwisata ini, dari destinasi wisata ya, yang ada di Flores, karena bagaimanapun Kak Dian sudah 2 minggu ekspedisi dari timur ke barat begitu ya, naik gunung ke kampung begitu, ketemu orang dan lain sebagainya. Bagaimana kesannya dengan orang Flores kita? Wow, sangat berkesan sekali ya, dengan kearifan lokal yang tadi saya sebutkan. Minimal di follower saya di Instagram, setiap melihat story saya semua kepo, di mana, bagus banget. Jangankan mereka, sahabat Mawar Bicara, apabila sahabat Mawar Bicara langsung mengunjungi nih ya Instagram dari beliau, namanya Dian itu Urip gitu ya. Itu koleksi foto perjalanan wisata selama di Flores. Itu spektakuler. Saya tidak pernah berkedip melihat foto-foto yang dikumpulkan di sana. Kolase yang luar biasa, aku pikir Kakak. Videonya sudah lihat? Iya, itu pasti nanti akan dipublikasikan, dan ini sangat luar biasa sekali ini. Oke. Dari destinasi wisata yang ada di sini Kakak Nona, apa yang Kakak bisa berikan input lah untuk kita, agar kita bisa improve ke depan gitu. Ke depan ya. Kalau secara alam sudah gak usah dibilang, udah perfect semua nih ya. Oh, gimana ya, bingung ngomongnya. Terlalu speechless dengan Flores ini. Selama ini saya sering ke Flores, tapi tidak pernah road trip yang langsung dari barat ke timur, timur ke barat. Misalkan Maumere langsung Maumere, misalkan Ende. Jadi kalau untuk kedepannya, untuk pariwisatanya, fasilitas fasum ya, fasilitas umumnya itu harus diperhatiin kan. Saya lihat untuk toilet-toilet itu banyak yang belum tersedia gitu.
gitu sih. Jadi kalau untuk alamnya nggak usah ditanya, udah bagus semua. Kalau saya sih secara pribadi ya, karena di sini penghasil tenun, harapan saya pemerintah ada ini sebuah mata ya, cuman nggak yang wajib, mungkin ekstrakurikuler yang sebenarnya tenun ini harus ada penerusnya. Karena memang melihat cerita penenun cucunya sudah tidak mau menenun, anaknya sudah tidak menenun. Nah ini disayangkan. Tapi kemarin ada salah satu yang di Maumere regenerasi itu sudah bagus, dan harapan saya pemerintah atau mungkin LSM atau yang pecinta tenun mungkin jadi bisa mencontoh dari apa yang dilakukan di Maumere itu ya. Jadi regenerasi dengan menanamkan bahwa tenun punya masa depan loh. Tenun tuh punya masa depan. Makanya saya selalu bilang bahwa milenial Gen Z terkeren itu yang mau jadi penenun ini. Karena menenun itu kan butuh juga ketekunan. Terus kalau dibilang zaman anak sekarang kan melakukan hal seperti itu nggak keren. Sekarang tuh zamannya jajetan, zamannya keluar negeri atau apalah gitu. Jadi untuk gadget sosial media itu untuk cara berjualan. Tetapi sebenarnya tenunan itu punya masa depan. Semakin ke depan itu akan semakin langka. Salah satu contohnya ketika karya urip Indonesia dengan material lawasan tenun yang berusia lama itu bisa dijual dengan harga tinggi karena keunikannya. Nah, kelangkaannya juga. Dan dengan sekarang tetap tenunan itu terus berjalan. Itu tenunan yang disimpan yang mungkin hari ini ditenun, kemudian 50 tahun ke depan dia masih berharga sekali gitu loh. Betul. Nah, Kakak Nun, ini kan kemarin beberapa spot juga ya, khusus ini kita berbicara khusus di Labuan Bajo ya. Dalam hal ini Manggarai Barat. Ini kan Labuan Bajo itu hanya a little pieces of Manggarai Barat gitu ya. Dari kunjungan Kakak Dian ke beberapa komunitas itu untuk menemukan kastra tadi itu ya. Apakah di sana ditemukan ada penenun muda di wilayah Manggarai Barat ini selama kegiatan ekspedisinya kemarin bersama tim? Ya, ada. Jadi di tempat kakak kemarin rumah tenun itu juga ada yang di LSM itu. Iya, tapi mudanya bukan muda banget. Maksudnya tapi paling enggak ada regenerasinya. Tapi kemarin yang di penenun Lembor, cuman kita jualannya di Labuan Bajo ya kemarin ya, di dekat bandara, di rumah Ibu Leli yang punya art shop juga itu, karena sinyal di Lembor kan nggak bagus. Jadi dari penenun Lembor datang ke situ, dan itu ada yang muda, dan saya kenalkan ketika live shopping kepada Urip Lover bahwa ini generasi penerus muda mereka, dan sangat appreciate sekali. Ini masukan juga waktu kita live shopping itu, ketika kain sudah selesai, loh kok sudah selesai, karena mereka masih meminta gitu loh. Pecinta kain tenun mana lagi yang dijual mana lagi. Nah ini harus dipikirkan. Kita mereka pada karena kita nggak nyangka kalau tenunan ini laku gitu. Nah tidak menyangka gitu. Nah itu karena kita sudah segmented tadi, jadi itu mempengaruhi sekali. Luar biasa nih. Program ke depan dari Urip Trip ini, dari the owner of Urip Trip ini, kalian apa nih ke depan ini untuk mengembangkan kastra misalnya khusus nih dari beberapa produk seluruh wilayah di Flores ini? Jadi dari saya jumpa dengan kelompok-kelompok tenun, akhirnya kita mau bikin fashion show pastinya ya. Di mana itu nanti Kakak? Nah jadi fashion show fashion show Dian Urip mungkin sudah banyak yang tahu. Bagi Urip Lover, kita tidak perlu panggung yang hingar-bingar dengan stage yang megah. Panggung kita adalah alam, model kita adalah orang-orang lokal. Jadi selama ini mungkin bisa dicek di YouTube Urip Indonesia bagaimana fashion kami. Nah kemarin kita sudah mau kolaborasi sih ya, dari ngobrol-ngobrol kita akan fashion di Dapur Tara. Kemudian fashion juga di Rumah Tenun. Nah kemarin di Sika sempat kita fashion show sih dengan anak-anak muda penenun itu, saya dandanin dengan tenunan mereka. Betapa mereka bangga sekali dengan tenunan yang mereka buat, terus saya dandanin mereka dan mereka keliling kampung. Hal sederhana sekali, tapi membuat mereka bahagia. Luar biasa nih ya. Saya mau bicara ya, kita ternyata sudah berada ke menit 47 ya. Kakak Dian tidak terasa saking senang bicara tenun ya. Saking senang gitu ya, untuk berbagi inspirasi, motivasi ya kepada generasi muda yang ada di bumi Nusa Bunga Pulau Flores begitu ya. Sahabat mau bicara, luar biasa sekali ya cerita yang telah dibagikan oleh Kakak Dian begitu
begitu ya. Tentu harapannya ya ini bermanfaat begitu ya. Oke. Yang terakhir nih Kak Dian, kita ingin mendapatkan wejangan kurang lebih seperti itu ya, kind of motivate lah gitu untuk kita semua ya, khususnya Sabun Mawar Bicara yang sedang menyaksikan dan yang akan menonton begitu nanti ya, tentang segala yang kita miliki, baik alam ya, budaya, dan lebih khusus ya yang sudah terlihat dengan mata kita, yaitu tenun ini. Bagaimana? Apa yang ingin Kakak sampaikan? Mungkin yang saya sampaikan ada dua. Jadi saya harap kalian bisa merdeka di daerah kalian sendiri, berkarya dari tempat kalian, dan kemudian memakai karya anak negeri, khususnya di Bumi Manggarai. Jadi memakai hasil produk-produk dalam negeri di sini ya. Itu. Jadi sehingga para bukan hanya penenun tapi buatan lokal itu tetap tumbuh dan ekonominya tetap jalan. Oke. Luar biasa ya. Terima kasih Kakak Dian ya. Harapannya bahwa dari apa yang menjadi bahan perbincangan kita di malam hari ini Kakak Dian ya, itu akan memberikan inspirasi gitu ya, edukasi begitu ya, bahkan memberikan motivasi nih kepada Sabun Bicara. Kita tentunya tidak mendikte begitu ya, tetapi berharap bahwa apa yang menjadi perbincangan kita ya, poin-poin yang kita sudah sampaikan begitu ya, ada hal positif yang dapat diambil begitu ya. Oke. Kita ingin sampaikan bahwa ya untuk live talk kami berdua bersama Kakak Dian di malam hari ini ya, tepatnya di Labajo ya, Labajo Flores Cafe, the best coffee in town ya. Oke. Bagi sahabat Mawar Bicara yang ingin menikmati kopi, silakan mampir ke sini, dan the best time for coffee it is right in the afternoon. There is a beautiful sunset. Wah, ini matahari tenggelam dengan warna yang indah Kakak Dian di belakang sana. Itu untuk selfie-nya enak betul itu di sana. Dan saya merasa cozy sekali di sini ya. Nyaman begitu ya. Dan Mawar Bicara sangat berterima kasih nih kepada manajemen dari Labajo Flores Cafe yang telah memberikan ruang ya kepada Mawar Bicara untuk menyelenggarakan live talk di malam hari ini ya. Oke. Juga kita ucapkan ini Kakak Dian, thank you very much ya. Ya, sama-sama. Terima kasih juga sudah menyaksikan kita ya. Bisa bersinergi positif bersama. Iya. Sebagai putra dari Manggarai ya pribadi dan seluruh mewakili ya putri ya, generasi muda Manggarai mengucapkan terima kasih nih ya, bahwa Kakak Dian tidak saja datang menikmati nih alam budaya yang kami miliki, tetapi bagaimana memperkenalkan kepada dunia lebih luas lagi apa yang kami miliki begitu ya. Tentu harapannya jangan bosan-bosan nih Kakak Dian. Tidak, pasti kembali begitu ya, agar apa yang kami miliki ini ya bisa bisa berkontribusi ya terhadap permintaan terhadap demand dari orang-orang untuk melihati alam begitu ya, mempelajari budaya, bahkan memiliki nih busana-busana dari tenunan kita di sini ya. Oke. Memang sesungguhnya Kakak Dian ya, there is so much yang dimiliki. Ada banyak sekali hal yang dimiliki oleh Flores ini untuk bisa dinikmati baik alam dan budayanya begitu ya. Jadi dari apa yang disampaikan oleh Kakak Dian tadi sangat luar biasa sekali. Ini juga bagian dari merawat ini ya peradaban yang ada saat ini di Flores ini. Jadi seluruh tim ini dari Mawar Bicara mengucapkan nih terima kasih banyak sekali lagi ya. Sama-sama. Kakak Dian juga sahabat Mawar Bicara, terima kasih sudah menyaksikan live talk kita selama 53 menit yang lalu, dan tentu Mawar Bicara Podcast akan hadir kembali ya. Dan serial podcast besok kita akan membicarakan the first graduation of Polytechnic El Bajo Comodos ya, luar biasa sekali, sebagai salah satu perguruan tinggi pariwisata pertama di Nusa Bunga. Jangan lewat ya besok, stay tune. Tepatnya jam 7.30 itu kita akan live kembali bersama dengan Ketua Panitia dan Wakil Direktur dari Politeknik El Bajo Comodos ya. Saya Aloysius Wartim Karya yang mengakhiri acara kita. Terima kasih banyak, sampai jumpa dan salam Mawar Bicara, berbicara tentang Manggarai Barat.